Halo semuanya, ini adalah video lanjutan video ke-6 dari Assassin gue. Kemarin yang terjadi adalah kita menjebak bos di luar ruangan. Lihat, gue ada di dalam ruangan bos, tapi bosnya nggak ada. Gue menjebak bosnya di luar ruangan di area ini. Kalau kalian mau lihat tepatnya seperti apa, ada di playlist gue di sini. From Zero to Hero ada di bagian playlist ya. Lihat di video nomor 5, bos yang terjebak. Itulah yang terjadi sampai bosnya terjebak di luar ruangan. Oke, sekarang gue dalam kondisi gue gak bisa kabur kemanapun. Gue kasih lihat keadaan di sekitar sini. Ruangan kosong, pintu tertutup semua. Semua pintu di sini tertutup. Kalau kalian lihat, ada 3 pintu. Pintunya tiga-tiganya ketutup. Gue ada di Uncommon Ruin 2 floor, lantai 2. Tujuannya lagi mau ngambil like tablet kedua. Oke, kita lanjutin. Kemarin kita stop karena kita harus ngisi recharge ini dimensional tablet yang mana nggak bisa digunakan saat ini buat kabur. Untuk keluar, gue terjebak di sini. Terpaksa gue tunda videonya kemarin untuk ngumpulin 30 game supaya bisa recharge tabletnya. Ini pertama kalinya gue ngisi tablet kayak gini. Ya ampun, 30 game cuma buat begini, cuma demi pulang. Ayo kita pulang ke Forest Entrance. Abis ini kita udah bisa bunuh bosnya. Bosnya udah tinggal mati doang itu. Malah gue terjebak di dalam ruangan bos tanpa ada bosnya. Itu kocak sekali. Beruang, makanan ini. Nantinya kalian akan senang ketemu beruang. Kok nggak ada suaranya? Barang penuh, makanan nggak butuh. Bentar ya, gue perhatiin dulu gue butuh apa sebelum masuk dungeon lagi. Sepertinya aman-aman aja. Oh, baju gue aja rusak. Ini dijatuhin juga sia-sia. Oke, kita menuju ke bos yang tadi lagi. Langsung kita hajar aja. Bosnya itu harusnya di Desolate Meadow 2. Berarti gue salah jalan, gue gak kesini. Gue ke sana, jalan pintas. Untuk yang lagi belajar main, jangan lupa batu-batu seperti tadi itu dipencet, dibaca keterangan di batunya. Ini karakter apa gue juga bahkan lupa. Lihat bentar ya. Oke, gue naikin defense sama sword. Berarti sekarang sword dulu aja. Menuju Desolate 2. Entah kenapa map baru ya setelah update. Ini kan hitungannya karakter baru nih. Jadi dia ngikutin rules update baru. Sementara karakter-karakter gue yang lama jauh lebih simple mainnya.
karena mapnya nggak ribet kayak gini. Nah, soal update dan karakter baru ya, itu gue jelasin di video gue barusan. Gue ada kontak ke developer tim. Jadi ternyata game ini kalau kita nggak bikin karakter baru, update-nya nggak ngaruh sama karakter itu, kecuali permasalahan totem. Totem kalian bisa pakai, tapi updateannya nggak berpengaruh selain totem. Jadi dropan monster tetap aja masih yang lama, nggak jadi berubah. Kalau misalnya developer timnya ngedit apa ya, data monsternya jadi ngedrop sesuatu yang berbeda gitu misalnya, nggak ada pengaruhnya di kita. Unknown Ruin lantai 1. Oke, oke, ini penuh banget. Jadiin satu aja sama hem yang lain. Ada kunci di tangan gue, dipakai dulu di Unknown Ruin lantai 1. Bosnya di mana tuh? Bosnya di sana. Gue pakai kunci dulu biar nggak menuhin tas, karena tas gue udah penuh banget. Untuk lebih detailnya tentang hubungannya update dan karakter baru ya, ditonton aja video yang satu lagi, gue jelasin semuanya di sana. Gue capek ngomongin ulang lagi di video ini untuk topik yang sama. Kalau kalian ganti-ganti karakter kayak gue mainnya, dilihat lagi kalian mau naikin apa sih sebetulnya sebelum kalian ngambil satu skill gitu. Ada yang suka nanya, banyak yang suka nanya gimana caranya naikin level magic. Belajarin aja skill yang sama, begitu aja. Kalau misalnya lagi belajar magic terus tiba-tiba skillnya ternyata nggak naik, itu gue juga pernah ngerasain. Itu bug karakter lama. Mungkin karakter lo udah ketuaan, penyakitnya penyakit game sebelum diupdate dulu. Sekalipun gamenya sekarang udah diupdate, tetap aja masih kena bug yang lama. Kalau kalian tetap di tengah-tengah pintu, kalian akan diserang sekaligus dari beberapa arah. Nih samping gua aja ada musuh nih, satu nih, rusuh banget. Kaca ini fungsinya untuk identifikasi barang yang kalian punya ya. Gua mau masak nggak ya? Nggak ada yang mau dimasak. Tidur di dalam tenda aja. Punya bahannya nggak? Ranting banyak, rumput banyak. Oke, bikin tenda aja nggak apa-apa. Bikin tenda dimanapun suka-suka kalian.
anggap aja properti lah. Suatu saat kalian iseng-iseng bisa masuk ke sini lagi dan tidur di sini. Ini bosnya udah tinggal dipukul dikit lagi mati ya. Ini jangan lupa bisa identifikasi barang di sini nanti. Saat ini kosong karena barang gue nggak ada yang tanda tanya ya. Baju rusak masih gue pakai lagi buat lawan bos, tapi untungnya bosnya tinggal sekarat nih darahnya. Tapi sejujurnya gue nggak tahu nih apa dia darahnya nambah lagi atau enggak setelah kita keluar masuk dungeon seperti ini. Sepertinya sih enggak ya, kayaknya gue udah ngelawan bos ini ketiga kalinya di karakter yang satu ini. Soalnya kalau nggak salah sih 3 kali ya. Sempat kabur terus. Nah ini bosnya ketinggalan di sini nih, depan mata kita nih. Nggak sampai di pintu bosnya di situ. Nah ternyata bosnya kagak regen lagi darahnya. Ini gue screenshot dulu lah. Ups, malah gue buka screenshotan ya, sorry. Gue mundur dulu ke area yang terbuka supaya gue bisa menghindar serangan bos. Kalau di kiri kanan tembok selalu lebih susah menghindarnya. Oke, barang penuh sekali. Gue taruh di lantai 1 aja, soalnya gue jarang ngecek di lantai 2, jadi gue buangnya di lantai 1 barangnya. Kapak gue punya 2. Ini dismantle aja lah. Oke, dismantle aja semuanya. Kalau dapat mana mod rezeki, nggak dapat ya udah. Buat repair nanti bisa bikin lagi. Jangan bingung-bingung ngeliat barang gitu aja lah. Ini kalau perlu gue dismantle juga nih, baju rusak. Chain Lightning, Frost Cyclone, Summon Lightning Spear. Ini karakter apa sih? Assassin ya. Summon Lightning Spear sepertinya oke, dia ngebantu nyerang dari jauh. Itu adalah summon terbaik sebetulnya. Abundant Treasure Chest. Dapat makanan, apple pie. Bahannya roti sama apel kalau kalian mau tahu bahannya. Shadow Servant, Fire Servant. Ganti lagi summonnya. Shadow udah level 3. Oke, Shadow lagi balik. Sebelum gue lanjutin lebih jauh, gue pengen nunjukin sesuatu. Setelah ngelawan bos
Ruin of Light kedua ini buat dapetin Light tablet ya. Tadi kan kita dapat Light tablet nih. Udah dapat Light tabletnya, kalian keluar, jangan ngambil barang ini. Belum waktunya guys. Ini nanti lawan, kalau kita ambil akan muncul bos. Nanti aja, jangan sekarang ya. Kalian udah selesaiin Ruin of Light kelima, baru kalian bunuh dah tuh bos gituan. Ambil barangnya, kalian gabungin nanti barangnya setelah punya 4 potong. Oke, gue lupa map seperti apa di sini tampilannya. Markas gue pastinya di Desolate 1. Kelinci jangan pernah dilewatin ya. Nembak pakai panah miss itu wajar, tapi tetap aja ini lebih hemat energi ketimbang kalian pakai senjata yang lain, pakai skill jarak jauh ya gitu. Nggak ada apa-apa di sini, cuma barang yang gue tinggal tadi, dan tasnya masih penuh. Berhubung video nggak diedit, sabar-sabar aja nontonin segala aktivitas yang ada. Sekadar kalian tahu aja, mungkin beberapa dari kalian nggak mau mukul kambing, tapi kambing ini punya drop yang berharga. Tanduknya bisa jadi panah yang bagus, tapi sayangnya susah banget didapatnya. Nggak ada salahnya kalian pakai potion supaya nambah pengetahuan saat kalian bunuh bos. Nanti nggak salah pakai potion jadinya. Kalau emang keracunan, keracunan lah di map biasa. Kalau ini kan karakter assassin ya. Assassin itu di sini kelebihannya adalah surprise attack. Menurut gue assassin dipakein Dark Veil itu bagus, karena meningkatkan serangan pertama. Kemana itu serigala bisa lenyap? Kayak ini, kayak shadow kena cahaya matahari lenyapnya. Begitu aja. Haish, tas gue penuh sekali. Sudahlah, nanti saja. Like ruinnya di dekat markas. Like Ruin 2 dibikin, kita bisa, oh ini Like Ruin keberapa sih nih? 2 betul. Bisa berkebun nih. Di manakah barangnya? Oke, pertama yang kita buat adalah bedroom. Itu yang pertama kita buat setelah betulin Like Ruin 2. Bedroomnya gue rencananya di mana ya kemarin ya?
bercocok tanam di sini, bedroomnya di sini. Abis bikin bedroom langsung jangan lupa boker, karena cuma bisa 2 kali. Kalau kalian udah lama nggak boker, kalau belum lama boker bisanya cuma 1 kali. Nggak usah dicomot, tinggalin aja sampai kalian bisa bercocok tanam nanti ya. Habis itu kita bikin apa lagi? Bikin kiln. Kiln itu butuh tanah liat, butuh clay. Mana clay gua? Oke, berantakan sekali di sini. Bikin kotak dikit deh. Di sini gue taro kulit-kulitan aja kalau gitu, mumpung udah kelihatan. Ini termasuk kulit. Ini dari hewan tapi bukan tulang, anggap aja setara lah sama kulit. Apalagi yang bisa gue gabungin? Wax banyak sekali. Ini equip yang menurut gue statusnya bagus akan gue sisain. Contoh kalau ada illuminate akan gue taruh di helm. Ini entah apa, nanti aja. Ini blast tapi -1 alias sama aja sama yang polos. Dismantle aja. Salah satu baju akan gue pakai buat benerin coverall, atau gue bikin baru nanti. Ini equip musim dingin di sini, anti dingin maksudnya thermal ya. Gue jadiin satu di sini. Di sini equip panas sebelahnya. Untuk jangka panjangnya kalau kalian nyimpan barang rapi lebih enak. Yang mana sekarang sama sekali belum kelihatan rapi. Untuk ngerapin ini semua makan waktu guys. Oke, cukup di dalam sini. Kita urus di luar dulu, kelamaan kalian bosan nontonnya pasti. Nggak penting banget, cuma nata-nata ruangan ya. Oke, balik lagi ke bikin kiln. Yang mana belum ketemu bahannya di mana. Harusnya gue punya, tapi di mana kilnnya? Claynya maksudnya. Di kamar mungkin. Pisau gue juga ternyata ada 2. Ini yang bikin sempit nih, yang kayak gini-gini nih. Nah ini clay ketemu.
Oke, clay ketemu, kita bikin kilnnya tadi cuma butuh rumput sama clay. Gue mau bikin pertaniannya di sini, gardennya di kaki gue, di kirinya dua aja kali ya, atau tiga. Lalu masak. Tempat penyimpanannya belum bisa buat. Kilnnya buat di sini. Kalau kalian kasih jarak ya, nantinya bakal banyak tumbuh rumput yang ngeganggu pemandangan. Jadi gue dempetin aja. Begitu kiln dibuat langsung bikin charcoal, bikin arang. Gue akan bikin beberapa kiln. Karena kenapa? Karena gue capek ngeliatin batang kayu di dalam tas banyak banget, sampai ratusan. Nggak sengaja ngelangkah, jadi batang kayu lagi. Jadi tumpukan batang kayu di tas gue. Nggak harus ditiru bikin kiln banyak-banyak begini. Tapi gimana pun arang itu bisa ditukar nantinya ya di trader. Dan kelebihannya arang adalah bisa ditumpuk sampai 20, sementara kayu cuma bisa ditumpuk sampai 10. Oke, udah bisa bikin storage spot. Jangan sampai clay kalian habis cuma gara bikin kiln doang. Pastiin kalian punya storage spot nggak jauh dari tempat dimana kalian akan bikin garden. Gue akan bikin garden di sini, di sebelah, di sampingnya fertilizer tuh. Gue buat storage spotnya 2 biji. Di kaki gue akan tempat masak nantinya. Makanan yang belum mau dimakan taruh dulu aja supaya lebih awet. Kalau kalian bisa upgrade storage pot kalian jadi refrigerated pot, ini jauh lebih awet lagi makanannya. Apalagi yang bisa ditaruh, ini ada, waduh nyampah sekali ini rumput. Mestinya langsung diproduksi aja jadi tali banyak-banyak, nggak apa-apa. Ini madu akan gue taruh di samping kotak makanan, tapi karena dia nggak bisa basi, di kotak biasa aja. Udah punya satu, bikin satu lagi. Butuh tali sama arang. Arangnya di mana tadi ya? Kalau nanti udah jadi nih garden, kalian jangan ditungguin tanamannya. Kalian nungguin makanan numbuh, tanamannya numbuh, kalian mati kelaparan.
Gue cuma nyari ranting seadanya aja untuk segera bikin garden. Yang barusan gue lakukan itu namanya parry ya, bukan block. Kalau block itu kalau pakai tameng, kalau pakai senjata itu parry. Kalau kagak nggak ada bunyi ting tingnya gitu kayak tadi tuh, itu kan parry tadi. Kalau nggak ada bunyinya itu evasion, menghindar. Lumayan mana mod. Habis bangun tidur bisa bikin kebunnya, bisa bikin sawah-sawahan. Padahal sih garden keterangannya, kebun. Oke, dapat arangnya. Bikin arang lagi sebelum bikin sawah. Gimana pun sawah nggak bakal bisa kalian tungguin kebunnya ini. Untuk bercocok tanam tadi fertilizer udah bawa, sama kurang magic seednya. Magic seednya gue taruh di mana ya, lupa banget bener-bener dah. Ini harusnya gue taruh besi-besi di sini. Taruh dulu deh sebisanya. Jadi setelah like ruin kita beresin nih, yang paling bener sih kita tata ulang markas kita gitu. Karena banyak banget sampah-sampah pasti. Kalian pasti bingung sendiri ngeliat barang-barang kalian. Sebelumnya berantakan banget. Atau gue aja yang berantakan di awal. Oke, ini buat di luar, nggak buat ditaruh dalam. Berarti di sini simpan apa ya? Oke, seharusnya kita bikin oven segera nih. Gue baru sadar gue punya tempat masaknya jauh dari sini, jadi gue harus segera bikin oven sebetulnya. Sawah bikin 2 ya, tapi rantingnya belum ada. Rantingnya kurang 3. Oven nggak ada, berarti gue masak pakai obor lagi. Tapi paling penting jangan sampai kalian nggak punya obor, gitu aja deh. Pastiin ada obor. Ini udah bawa tadi buat tanamnya. Sampingnya gue taro cacing sama magic seed. Gue mau benerin baju. Caranya gue bikin baju juga. Kulit-kulitan tadi di mana ya? Di dalam semua.
bikin baju, lalu baju hasilnya kita pakai buat benerin baju yang rusak ini. Nih, tapi tanda tanya juga, sayang juga makanya. Bikin sekali lagi deh. Malah +1. Oke, +1 doang nggak apa-apa buat benerin. Pilih baju yang rusak, masukin baju yang buat benerin. Ini juga +1 biasa aja, benerin lagi. Karena gimana pun gue udah masukin toughness kan ke sini, strength +1. Ini ada magic essence, gue belum tahu mau dimasukin kemana. Fire resist sama passion itu udah lumayan bagus, ini juga lumayan bagus. Tapi yang ini udah +1. Helm. Hem di mana tadi ya? Gue selalu punya kotak di sampingnya trader seperti ini. Kadang-kadang bikin gue bingung sendiri sebetulnya. Itu tadi kambing di sini hilang kemana dah? Di samping trader ini biasanya gue taruh stok tali, karena nantinya akan gue pakai saat gue jadiin lasso buat trader. Saat ini belum kepake, gue taruh situ dulu rope-nya. Di markas lebih nggak kepake lagi. Enhanced weapon gue simpen aja, biarin di situ, nggak bakal hilang karena gue pasti akan kesini lagi. Ini bisa bercocok tanam satu lagi, tapi sayangnya rantingnya nggak punya buat bikin sawahnya, kebun-kebunannya. Wow, lumayan. Oke, sepertinya gue nggak tertarik dengan bajunya sekarang. Atau tanggung banget sih, udah sekian lama dipakai. Berhubung tempat masaknya masih jauh, tepatnya gue kagak inget ada di mana, jadi gue masak pakai obor aja. Udah sakit perut, makan aja sekalian, jangan tanggung-tanggung. Gue kumpulin kategori kulit, kategori tulang, gue pisahin. Ini kategori tulang aja deh di sini, termasuk gigi ya. Tapi nggak ada lagi. Nggak ada yang perlu dibenerin ya, sepertinya aman untuk sementara. Pisau juga gue nggak perlu nih, karena dengan pisau yang ini bondager gue udah nggak butuh pisau yang ini lagi. Coba kita tes ya tanpa pisau biasa. Seharusnya bondager itu juga bisa, karena ada di bagian Badger. Kalau kita baca keterangannya ada gathering tool tuh. Coba kita lihat mana Badgernya.
nggak ada di resep karena dapat dari nyomot. Kita tes ya, kita buang dulu ini. Motong rumput bisa nggak sih? Bisa. Oke, berarti stone knife-nya gue hancurin aja, jempit-jempitin. Betah di markas boleh, jangan lupa nyari makan intinya ya. Sementara kalau gue aman, karena makanan gue lihat tuh sebetulnya masih ada di sini. Di storage spot yang satu lagi gue taruh barang-barang alchemy seperti ini, yang bisa rusak. Tapi yang nggak bisa rusak gue taruh di wooden box. Gue butuh ranting sekarang, sama bikin batu untuk masak nih. Stone ini kita bikin dari rock. Caranya dari workbench bikin barang. Stone dapat 5 biji stone-nya habis ini. Oke, muter dulu cari ranting baru kita bisa punya oven di sini. Ke Strange Forest saja. Nggak usah cari tempat yang susah-susah dulu, balik lagi ke tempat awal nggak masalah. Kan kalian juga yang suka bangga dengan gue udah hari ke 900, gue udah hari ke 1 juta. Udah sampai Ruin of Light ke berapa bro? Oh baru 1. Yang kedua belum gue bikin. Nah ini gue juga tergolong lama nih di hari ke 97. Gue bisa bikin di hari ke 20-an udah lawan bos. Tapi ya buat apa buru-buru juga. Ujung-ujungnya nanti capek sendiri ngidupin karakternya. Kalian boleh bikin bangunan sebanyak apapun yang kalian mau asal kalian merasa bahannya banyak. Tapi jangan lupa obor diutamain. Ranting bikin obor dulu baru yang lain-lain. Jangan sampai mati gara-gara nggak ada pohon, nggak ada flint buat nebang pohon nanti. Nggak ada kapak ya maksudnya. Nggak ada kapak, nggak bisa bikin kapak tuh kacau banget. Gue hobi banget make skill yang posisinya di paling kanan, padahal sejujurnya ini nih skill Twin Sword ini saat ini terasa lemah banget menurut gue. Skill di sebelahnya masih terasa lebih sakit kalau gue bilang sih. Ini tas makanan sangat nggak efisien ya. Kesannya kita nampung makanan banyak, faktanya kita nggak butuh bawa makanan banyak-banyak nantinya. Karena 2 potong makanan aja bisa bikin kalian kenyang. 1 potong juga bisa kenyang, malah udah cukup. 3 potong udah bisa buat lama-lama di jalan. Tadi gue dapat info bahwa dengan 5 crude staff kita bisa dapat 1 transcendence. Tapi 1 transcendence ini nggak bisa ditukar 1 transcendence lain. Nilainya kayak 4 tongkat aja. Saat ini kalau bisa kalian ini nilainya maksimal 3 koin elven ya. Tapi gue pengen coba dapetin tanpa koin elven sebetulnya. Cuma mungkin kita kelamaan muter-muter bikin tongkat sampai jadi transcendence dan seterusnya.
Kalau musuh agak banyak depan mata, kalian boleh nyalain poison dulu sebelum mulai nyerang. Tapi umumnya gue malas pakai karena abis gue nyalain poison, mukul musuh satu, abis itu kerjaan gue motong rumput paling banyak. Kayak tukang kebun gue. Pohonnya abis. Kita ke jalur Strange Forest aja. Cari pohon lagi di sana. Tapi sepertinya, oh makanan ada aman. Mumpung lewat sini, perlu masak nggak ya? Nggak deh, masak di markas aja. Kenapa masak di markas? Karena udah bisa jadi nih. Tinggal ke sana bikin oven, kita udah bisa bikin makanan yang lebih berkualitas. Tapi sekalian gue ngumpulin ranting dulu on the way ke markas, jalur yang sedikit mutar. Kalau gue ngeliatin peta ini bukan gue nyasar ya, gue lagi perhatiin ada makanan atau enggak. Nih contoh ada beast grass kelihatan di bawah kaki gue. Kadang-kadang pas kita masuk nggak ngeliat makanan, tapi begitu kita sampai ke pintu keluar, tiba-tiba kita buka map lagi, masih ada makanan lagi ternyata. Aduh, banyak banget barang yang belum gue taruh, makanya sempit. Disgrass ini bisa buat bikin potion nantinya. Bisa buat bikin bandage. Bandage yang lebih bagus. Bentar, kita mundur dulu, kita lihat apakah ada makanan yang tadi kita kagak lihat saat masuk, sekedar pelajaran aja buat semua yang nonton. Adanya pohon ketinggalan satu di sana. Next time aja kalau ada makanan di sekitar pohon tersebut kita samperin. Surprise attack pakai dagger aja mati tuh. Cuma ada wortel aja satu. Tunggu. Kita nggak melewatkan ranting dalam jarak yang sedekat ini. Oke, kita bikin tempat masak sekarang. Batunya udah dapat, tinggal dicomot aja nih berantakan. Masaknya di sini. Bisa bikin smoker, tapi sepertinya butuh Ruin of Light selanjutnya. Oke. Bisa bikin obor, ini agak nggak penting sejujurnya. Kecuali kalian kebanyakan iron, nggak apa-apa.
Lalu bikin kebun satu lagi. Jangan lupa pup dulu habis ini. Kalau bisa, bisa ternyata. Bisa lagi gak? Kalau nggak bisa ya udah biarin aja pupnya di tanah. Jangan pakai ranting buat bikin charcoal. Ranting super berharga. Loh, lupa. Ih, nggak kena. Bisa bikin apa lagi, ayo? Bikin cooking pot. Ini bisa masak di mana aja. Caranya butuh steel 2, lalu butuh api nih buat pencahayaan lumayan nih. Tapi nggak ada bahannya, nggak ada fire herbnya. Oke, steel kita bisa bikin harusnya. Belum bisa ternyata. Tempat jemur ini kalian bikin aja lagi karena bahannya murah banget, lihat. Dan dia bikinnya lumayan lama. Oke, tidur dulu. Kalau kalian lihat base grass di sebelah kiri warnanya gelap, itu rusak. Kita masukin ke dalam, durability-nya naik. Naik lagi. Kalau dibuatin teh jadi tergolong teh yang jelek kualitasnya. Tapi kalau dijadiin bandage nggak ada masalah. Udah nggak ada gunanya dipakai lagi karena tanda tanyanya udah hilang. Gue pakai baju normal aja atau pakai baju yang tanda tanya lagi, berharap ada status bagus buat dipindahin ke baju lain. Tapi untuk urusan mindahin itu masih lama karena sekarang belum bisa mindahin. Ngerapin gudang pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain, capek ngurusinnya sebetulnya. Selagi kalian pohon udah habis nih ya di jalanan, kita bersihin gudang tuh nggak masalah. Rapiin gudang jadi enak dilihat, nyari barang lebih gampang. Tapi nanti aja saat lagi nunggu ini loh, nunggu pohon numbuh. Ini kita makan waktu ini. Selagi kita jalan-jalan kayak gini, pohon di luar sana bertumbuhan. Batu-batuan belum ada tempatnya ya.
Kalau untuk mana kristal gue simpennya di tempat tidur. Karena di sana gue bikin tempat buat ngilangin kurs, jadi di situ aja. Ini seharusnya udah bisa di-upgrade tempat tidurnya nih. Ini tergolong barang alchemy, gue keluarin. Barang masakan yang tanpa rusak gue keluarin. Barang alchemy. Jadi topik video hari ini kayaknya menyusun barang-barang di markas ya. Makan waktu banget yang begini ini. Nah, makanan jangan lupa kalau bisa segera masuk ke storage pot dulu. Sisain yang kalian mau masak. Nah, ini oven udah nyala. Oke, kita coba masak ya untuk pemula. Gue punya berry. Ini cuma bisa jadi sayuran aja. Sepertinya itu aja yang bisa dibuat. 2 buah berry ditambah bawang misalnya. Ini akan jadi fruit salad. Jadi 2 buah berry ditambah satu sayuran apapun. 2 buah berry itu apa aja bisa. Bisa juga apel, tadi nggak harus berry ya. Coba gue taruh berrynya satu. Kita pakai berry, apel, sama jamur misalnya. Jadinya akan fruit salad juga. Karena udah pernah dibikin ada gambarnya. Kalau belum pernah dibikin gambarnya tanda tanya. Contohnya adalah misalnya kita bikin air sama apa yang ada, sama ini, sama lavender. Kita coba bikin tanda tanya, jadinya lavender tea. Tadi kita sempat lihat air sama jamur es sama lavender jadi tanda tanya, tapi belum tentu betul-betul bisa jadi sesuatu. Kita coba sekali lagi, air sama jamur es nggak jadi apa-apa, tambah lavender, oh jadi sesuatu ternyata. Emang jadi bubur. Bubur ini adalah hasil dari salah produksi. Apapun yang salah produksi jadinya bubur, atau bisa juga leftover gruel. Barang yang bisa rusak di sebelah sana nggak bisa rusak di sini. Dan sejelek apapun makanan yang kalian buat, judulnya hasil produksi masakan itu jauh lebih baik. Coba kita lihat ya, makan bubur nih yang paling jelek diantara semuanya di sini. Naiknya
energi poinnya sih yang naik banyak tadi, karena tadi bahan-bahan buburnya lebih ke arah barang alchemy ketimbang makanan. Oke, ngapain lagi? Benerin barang sedikit. Ini yang bikin sempit karena kayu adanya harusnya di tas kedua nih, di sini. Kalau yang kayu nggak makan tempat, kita bisa bikin lagi tuh ternyata. Nih kayak gini harusnya di sini posisinya. Kalau udah tertata nanti jauh lebih mudah kok ngerjain apapun. Susu sama garam bisa jadi keju, tapi nanti belum ada bahan alatnya. Sekarang mau ngapain lagi ya? Mau betulin senjata tadi. Hmm, kapak yang paling penting. Nggak ada kapak, kapak rusak, kita nggak bisa nyari ranting lagi. Nggak bisa nyari ranting, artinya perkembangan kalian terhambat banget. Nah, abis ini coba kalian hitung-hitung lagi setelah perjalanan kalian sekian panjang, kalian punya Elven Coin berapa banyak, diperiksa. Kalau misalnya banyak, pakai aja buat trading, terutama dapetin pouch dulu ya. Kalau dilihat-lihat kok kayaknya gue nggak punya. Ini conviction jadi apa ya? Jangan lupa bisa upgrade tenda, murah, cuma butuh ranting tuh. Cuma sayangnya tetap aja gue nggak punya, mau dibilang murah gimana juga, susah ranting. Lalu kalau udah nata markasnya, kembali farming lagi aja. Nggak apa-apa ya agak gelap dikit, karena yang bikin boros ranting itu adalah kita pakai obor terlalu berlebihan. Nah, gimana sih rahasianya supaya mengurangi pemakaian obor? Ada caranya, tapi itu urusannya masih jangka panjang. Mesti punya barang buat ngegabungin dulu. Jadi nantinya kedepannya kalian bisa gabungin dua barang yang berbeda untuk upgrade gitu ya, mindahin status, entah itu plusnya atau lain-lainnya. Nah, kalau kalian punya senjata yang ada illuminate-nya, kalian pakein di helm, kemungkinan besar helmnya jadi ada illuminate, alias memancarkan cahaya. Saat malam hari tanpa obor, sekitar kalian cukup terang untuk ngebikin shadow jadi lemah. Loh, kabur. Emang ada fear-nya kah? Senjata gue kayaknya nggak ada deh. Kok musuhnya bisa kabur ya?
Lihat betapa banyaknya kerjaan motong pohon. Nah, ini strength hole, terserah deh kalian mau masuk atau enggak. Kalau gue biasanya sekedar nurunin tali lah minimal, sama tes ketahanan dikit. Makan dikit, seal dikit, turun. Jangan ditiru kalau belum pengalaman. Sebetulnya sih seharusnya kalau kalian udah kuat lawan bos untuk bikin Ruin of Light kedua ya, masuk Stronghold itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau musuhnya masih terasa berat ya, nggak usah dipaksain, balik aja. Musuhnya sakit di sini dan alot, karena di sini tempatnya Ruin of Light ketujuh. Lihat ya, di skill cuma 1/4 darah, mereka mukulnya sakit banget. Lihat mukulnya berapa kali tuh. Oke, pertunjukan selesai. Kagak masuk strength lama-lama, bocor banget darah gua. Berhubung gue juga nggak pakai baju yang benar, minimal pakai ini masih ada nambah strength 1 lumayan. Tapi gue lagi ngebuka-bukain tanda tanya, iseng.